Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa qala alaihi salatu wassalam innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ikhwatal iman, Azzani Allah Ta'ala wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang mengatur, yang mengawasi segala gerak-gerik kehidupan kita dan segala aturan yang ada di alam semesta tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kejadian sesuatu apapun di muka bumi ini, di langit dan di bumi, kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan atas junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa belajar, menuntut ilmu, mempelajari sunnah-sunnahnya, kita berhak untuk menjadi umatnya, diakui di akhir kelak, dan diberi syafaat di yaumil qiyamah. Baik, ikhwatillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu kitab yang masyhur di kalangan kita dan di kalangan para penuntut ilmu, apalagi mereka yang duduk di bangku perkuliahan, ya, mereka yang mengenyam pendidikan di pesantren. Ya, buku ini tentunya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita masing-masing. Dan buku ini adalah salah satu bentuk, ya, keberkahan daripada ilmu penulisnya. Buku yang berjudul Riyadhus Shalihin. Ya, Riyadhus Shalihin, yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namun yang ada di hadapan kita, kitab yang disyarah oleh ulama rahimahullah, yaitu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, ya, dengan pembahasan yang sangat gamblang, jelas, dan mudah untuk difahami. Buku ini terdiri dari 6 jilid. Ya, syarah daripada Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Riyadh artinya jamak daripada raudhah. Jadi kalau antum sering mendengarkan kalimat raudhah, ya, apalagi yang pernah haji, yang pernah umrah, itu tidak asing lagi dengan kalimat raudhah. Karena raudhah ini adalah salah satu tempat yang disunnahkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya, yaitu antara rumahnya Rasulullah dengan mimbarnya. Ya, kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ya, tempat yang ada di antara rumahku
dengan mimbarku, kata Rasulullah, itu adalah salah satu taman-taman di surga. Ya. Dan tepatnya berada di Masjid An-Nabawi, bagian depan sebelah kiri, tepat di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai kepada mimbarnya itu jaraknya sekitar seperti ruangan ini saja. Luasnya seperti ruangan ini, sangat sedikit sekali, sangat sempit sekali. Namun karena memiliki keutamaan, kelebihan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah tadi, adalah di antara taman-taman surga, maka sangat ramai sekali dikunjungi oleh para jamaah. Karena mustajab kita berdoa di sana, disunahkan untuk melaksanakan salat 2 rakaat di sana, ya. Maka jamaah pun sangat berebutan untuk bisa melaksanakan salat di sana meskipun hanya sekitar 2 rakaat saja. Nah, jadi raudhah, ya, jamaknya riyadh. As-salihin jamak daripada salih, orang-orang yang saleh. Jadi riyadhus salihin, taman-taman bagi orang-orang yang beriman, taman-taman bagi orang yang saleh, ya. Artinya dengan harapan buku ini dapat menjadi penyejuk hati bagi mereka yang membacanya, bagi mereka yang mempelajarinya, dan kemudian bagi mereka yang mengamalkannya, ya, insyaallah akan mendapatkan sebuah ketenangan, ya, ketentraman, kesejukan. Sebagaimana seseorang kalau sedang berada di salah satu sebuah taman, tentunya mereka akan merasa nyaman, tenang, ya, bahagia, tidak terbebani dengan pikiran-pikiran yang lain, ya. Maka dengan penamaan buku ini, ya, barangkali muallif, penulis berharap, ya, buku ini dapat menjadi sebuah rujukan bagi kaum muslimin di dalam menemukan ketenangan dan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat kelak. Baik. Kemudian ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kitab ini mencakup 2 pembahasan inti. Ya, kitab ini mencakup tentang 2 pembahasan inti, yaitu al-wa'du wal wa'id. Apa itu al-wa'du? Al-wa'du itu adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi materi yang ada di dalam kitab ini lebih menitikberatkan kepada pembahasan tentang janji-janji Allah dari sebuah amal-amal saleh, ya. Dan juga al-wa'id. Al-wa'id ini adalah lawan daripada al-wa'du. Kalau al-wa'du adalah janji-janji Allah, artinya amalan ini balasannya seperti ini, ya. Berbuat baik ini maka akan diberi ganjaran pahala seperti ini. Itu disebut sebagai al-wa'du. Adapun al-wa'id adalah ancaman. Artinya, ya, di dalam kitab ini juga dibahas tentang ancaman-ancaman bagi mereka yang meninggalkan perintah atau melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hukum-hukum syar'i. Ya. Dan ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Karena biasanya orang itu, ya, motivasinya, ya, ketika mau beramal dia ingin tahu, saya beramal ini dapatnya apa? Saya berbuat ini akan dapat pahala apa? Artinya memang buku ini bisa dikatakan sebagai motivasi buat orang mukmin, orang saleh, ya. Karena tidak dipungkiri setiap di antara kita itu pasti akan melewati fase, ya, yang namanya futur, tidak semangat, atau tidak punya dorongan untuk beramal saleh sebanyak-banyaknya. Maka ketika kita membaca buku ini, bab per bab, judul per judul, hadis per hadis, maka insyaallah, ya, ketika memang membacanya dengan tadabbur, menghayati, maka akan ada nilai-nilai positif, yaitu dengan bangkitnya kembali daripada girah kita untuk beramal saleh dan semangatnya kembali untuk kita menghidupkan, ya, amal-amal saleh, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga ketika dia membaca wa'id, ancaman-ancaman Allah, tentunya akan menjadi sebuah benteng bagi dia untuk menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja salat misalnya. Ya, karena kita tidak mendengarkan, tidak membaca ya tentang keutamaan salat. Jangan salat wajib, salat sunnah saja misalnya. Ya, kalau kita sudah lama tidak mendengarkan keutamaan-keutamaan bagaimana salat sunnah ini, bagaimana salat sunnah ini, biasanya kita remehkan, biasanya kita lalaikan, biasanya bahkan kita tidak mengamalkannya. Ya, maka dengan membaca misalnya bagaimana pahalanya salat 2 rakaat sebelum subuh, bagaimana pahala salat duha, salat ar-rawatib, qabliyah, ba'diyah, salat witir dan seterusnya, maka secara tidak langsung akan menimbulkan ghirah, semangat kita untuk kembali menghidupkan sunnah-sunnah ini. Dan ini penting sekali. Ya, dan ini penting sekali. Apalagi di zaman-zaman seperti ini, saat-saat seperti ini, ya, kita benar-benar diuji dari segala sisi, ya, sehingga ya, tidak dipungkiri banyak di antara kita ya terkadang mengalami semangat yang minim sekali untuk kembali beribadah, kembali beramal saleh ya di setiap hari kita. Baik. Kemudian buku ini Masya Allah tabarakallah banyak diterjemahkan di berbagai jenis atau di berbagai macam bahasa. Ya, bisa dikatakan buku ini sudah mendunia. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sudah ada, ya, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa yang lainnya, ya, tidak asing lagi. Ya, buku ini di tangan untuk berada di tangan-tangan daripada penuntut ilmu. Dan sangat baik sekali, ya, ikhwati fillah, kita membeli buku ini, ya, bagi ikhwah atau akhwat yang sekiranya punya kelebihan rezeki, ya, beli buku ini, ya, usahakan, ya, sebisa mungkin kita punya maktabah kecil, sekecil apapun itu, tidak masalah. Ya, di rumah kita siapkan lemari-lemari kecil misalnya, ya, supaya kita termotivasi untuk mengisinya, ya, dengan buku-buku yang sangat bermanfaat, seperti buku-buku ini, ya, Minhajul Qasidin, ya, kemudian Mukhtasar Minhajul Qasidin ataupun Minhajul Muslim, semacamnya, buku-buku tauhid, buku-buku aqidah, ya, buku-buku adab, ya, buku-buku tafsir, segala macamnya. Sebisa mungkin kita sisihkan rezeki kita, uang yang kita punya untuk membeli buku-buku yang bermanfaat. Karena kenapa? Manfaatnya luar biasa. Ya, manfaatnya luar biasa. Kalau saja mungkin di antara kita tidak bisa menghabiskan buku yang setebal ini, ya, mungkin setelah kita, generasi-generasi kita, anak cucu kita, insya Allah mereka akan memanfaatkannya. Dan ini tidak ada salahnya dan tidak ada kekurangannya ketika seseorang memang berusaha untuk membeli buku-buku yang bermanfaat, ya, karena ini adalah salah satu warisan yang bermanfaat. Ya, antum tinggalkan buku, maka insya Allah mereka akan membacanya, ya, daripada antum berikan misalnya hal yang lain, mainan yang tidak mungkin bermanfaat, ya, mungkin sebulan 2 bulan sudah hilang. Coba berikan buku-buku bacaan bagi anak-anak kita, buku-buku bacaan yang bermanfaat, ya, apalagi buku-buku agama seperti ini, maka sangat baik sekali, ya, maka sangat baik sekali. Dan kita yang membelinya, setiap orang yang membacanya setelah kita dapat pahala, ya. Antum beli buku ini, nanti anak-anak kita baca, ya, cucu-cucu kita akan baca, kita akan dapat pahala. Atau nanti barangkali anak kita akan menghibahkannya, mewakafkannya misalnya ke sebuah lembaga pendidikan, kita pun akan dapat pahala. Jadi tidak ada ruginya seseorang yang membekali dirinya atau untuk keluarganya, turunannya dengan buku-buku yang bermanfaat. Baik. Kemudian ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dan inilah salah satu bentuk berkahnya daripada ilmu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang kita kenal, ya, di dalam biografi beliau bagaimana semangatnya dalam menuntut ilmu, bagaimana gigihnya beliau dalam menuntut ilmu agama Allah, sampai-sampai, ya, dikatakan bahwasanya ketika beliau belajar itu, ya, tidurnya sangat sedikit,
ya, tidurnya sangat sedikit dan belajarnya sangat banyak waktunya. Ya, sampai ditulis oleh beberapa ulama, ya, keadaan beliau saat menuntut ilmu. Beliau itu kalau belajar dalam keadaan mengantuk, beliau berdiri, bersandar di sebuah tiang, kemudian mengangkat kakinya satu. Itu kalau dalam keadaan ngantuk. Supaya apa? Supaya kalau beliau tertidur, jatuh dia, bangun lagi. Nah, nyender sebuah tiang. Coba ada yang mau praktekkan nggak? Nyender sebuah tiang, baca buku, angkat kakinya satu. Kalau tidur kira-kira jatuh nggak kakinya? Jatuh nggak? Jatuh, karena ngantuk. Kalau jatuh terbangun nggak? Pasti bangun. Karena kenapa? Kaki jatuh dia. Dengan begitu bangkit lagi untuk membaca, belajar lagi. Nah, kalau kita baca sambil senderan, kalau bisa baca sambil tiduran, sudah 5 menit selesai, lewat. Ya, 5 menit lewat. Maka tidak heran, mau ilmunya sampai sekarang kita pelajari, keberkahan ilmunya, ya, dikarenakan karena kegigihan dan tentunya tidak luput dari sebuah keikhlasan yang sangat tinggi. Dari keikhlasan yang sangat tinggi dari sosok Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau belum menikah. Beliau tidak pernah menikah dan kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya kurang daripada 40 tahun. Buku yang beliau tulis kurang lebih 40 jenis dan judul buku yang beliau tulis, termasuklah Riyadhus Shalihin yang manfaatnya sampai sekarang. Kira-kira beliau dapat pahala enggak sekarang ini? Oh, mengalir pahalanya. Bukunya kita bahas, bukunya kita kaji, meskipun beliau sudah berada di bawah tanah, pahalanya tetap mengalir dan kuburan yang insyaallah senantiasa akan diberi keterangan, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan amal jariah yang beliau telah tinggalkan di muka bumi ini. Baik. Ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sudah punya bukunya bisa dibuka dan kemudian nanti kita akan jelaskan secara tidak terperinci, tapi secara global saja. Kita akan bahas bab per bab di setiap pertemuan insyaallah. Karena memang kalau Syekh Shalih bin Utsaimin ini mensyarah satu hadis itu sangat panjang sekali pembahasannya. Ya, mutawwal, kalau dalam bahasa Arab itu mutawwal, artinya pembahasannya panjang tapi bagus. Ya, tata bahasanya beliau masya Allah termasuk ulama yang paling mudah dipahami bahasanya. Ya. Baik. Bab yang pertama tentunya bab yang juga banyak dibahas dalam kitab-kitab yang lain. Ya, bukan hanya dalam kitab ini. Bab ini dibahas oleh para ulama di dalam menulis kitab-kitab mereka. Yaitu bab al-ikhlasu wa ihdharin niyyah. Ya, bab ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal, di setiap amal-amalan, wal aqwal, dan di setiap perkataan, al barizati wal khafiyah. Ya, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Nah, jadi pembahasan tentang al-ikhlas dan menghadirkan niat di setiap amalan. Ya. Jadi kalau antum membuka buku-buku yang lain, banyak juga dibahas, pertama kali yang dibahas adalah al-ikhlas. Ya. Karena ini menjadi sebuah alarm, pengingat bagi penulis dan tentunya buat kita semuanya. Ya. Jadi bukan bab yang lain langsung dibuka, bukan bab istighfar, bukan bab taubat, bukan bab sabar, ya, tapi bab ikhlas dulu. Seakan-akan menjadi alarm buat kita. Ini yang pertama. Ini yang wajib kita hadirkan di dalam hati-hati kita. Ini yang wajib kita perhatikan terlebih dahulu. Karena yang lainnya tidak ada artinya kalau yang pertama ini tidak diterapkan di dalam amalan kita, di dalam membaca, di dalam belajar, di dalam menghafal, dan seterusnya. Maka beliau tulis bab ini di pertama sekali.
Babul ikhlas, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat di setiap amalan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, kemudian dalil yang pertama adalah dalam surat Al-Bayyinah. Ayat kelima, sering kita dengarkan, sering kita baca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali dengan ikhlas karena Allah. Ya. Kemudian dalil yang lain di dalam surat Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallahu aw lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, apa yang kita ucapkan, itu semuanya tidak ada manfaatnya bagi Allah. Artinya apa? Tidak menambah kekuasaan Allah, tidak menambah keagungan Allah, tidak menambah kemuliaan Allah. Artinya apa yang kita amalkan itu tidak ada kembali kepada Allah, tidak. Yang ianya semua amalan kita itu kembali kepada yang mengamalkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj 37, lan yanalallaha luhumuha. Allah tidak mendapatkan dagingnya. Daging dari hasil sembelihan kita, kurban yang kita sembelih di setiap tahunnya misalnya. Itu Allah tidak dapatkan dagingnya. Wala dima'uha, begitu juga darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang Allah inginkan dari amalan-amalan tersebut adalah ketakwaan kalian. Dan setinggi apapun orang bertakwa, ya, tidak akan pernah menambah singgasana kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sebaliknya, sebesar apapun orang berbuat dosa, ya, sebesar apapun seseorang bermaksiat, bahkan seluruh dunia ini manusia itu bermaksiat semuanya, tidak akan pernah mengurangi kekuasaan, kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis kursi. Ya, di mana dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi." Ya, wahai hamba-hambaku, kata Allah, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Hai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya, ya, di antara kalian atau seandainya seluruh makhluk dari yang pertama diciptakan sampai yang terakhir, ya, coba bayangkan berapa juta, berapa miliar manusia sejak diciptakan manusia sampai nanti yang meninggal sebelum akhir kiamat. Dan bukan hanya itu saja, kata Allah, dari bangsa jin dan manusia. Bayangkan, manusia saja sudah begitu banyak, apalagi kalau digabung bangsa jin. Mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kanu ala atqa rajulin wahidin minkum. Mereka ini semuanya hatinya itu sama dengan orang yang paling mulia di sisi kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya itu semurni, sesuci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketakwaannya sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu sama sekali tidak bisa menambah kekuasaanku. Tidak bertambah. Sebaliknya, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andai kata semua manusia dari awal penciptaan sampai akhir manusia yang diciptakan, bangsa jin dan manusia itu hatinya seperti orang yang paling buruk di muka bumi ini sepanjang masa, sepanjang sejarah.
Seperti di Fir'aun. Ya, bagaimana buruknya hati Fir'aun. Ya. Sama seperti Fir'aun, semuanya dari bangsa jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a." Itu pun tidak bisa mengurangi kemuliaanku dan kekuasaanku. Allah baqi. Allah tetap di sebuah kesempurnaan, kemuliaan, ya, kekuasaannya, kerajaannya, semuanya tidak akan pernah bisa mengurangi seandainya semua manusia juga berbuat maksiat. Maka ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mengingatkan kita dalam ayat ini bahwasanya ketakwaan kalianlah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan itu pun kembali kepada kalian. Ya. Ketika Anda bertakwa, maka kembali kebaikannya kepada Anda. Allah tidak akan mendapatkan apa-apa kebaikannya. Ya. Baik, kemudian dalil yang lain dalam surat Ali Imran ayat 29, Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam diri kalian, apa yang ada di dalam dada-dada kalian, atau Anda menampakkannya, ya, ya'lamhu Allah. Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi, apa yang nampak zahir dari kita, atau apa yang ada yang tersembunyi dalam hati kita, ya, itu semuanya Allah tahu. Sehebat apapun kita menyembunyikannya di depan manusia, selincah apapun kita, ya, menyamarkannya di hadapan manusia, namun di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Ya. In tukhfu ma fi sudurikum. Apabila kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian, artinya apa yang ada di dalam hati-hati kalian, atau apa yang Anda perlihatkan dari zahir kalian, itu semuanya Allah tahu. Nah, kemudian ikhwati fillah rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. La mahalla laha fil lisan fi jami'il a'mal. Tidak ada tempat bagi niat itu di lisan. Artinya ketika niat sudah dilafazkan, itu bukan niat lagi bahasanya. Karena niat itu intinya, dasarnya adalah tempatnya di dalam hati. Kalau sudah terucap, itu bukan niat lagi, ucapan, ungkapan. Ya. Walihada kana man nataqa bin niyati 'inda iradati as-salah aw as-sawm bil haji aw al-wudu aw ghairi dhalika min al-a'mal kana mubtadi'an qa'ilan fi dinillahi ma laysa minhu. Kata beliau, oleh karenanya siapa yang mengucapkan niat ketika hendak beribadah, baik salat, puasa, haji, wudu atau lain sebagainya dari amalan-amalan yang ada, kana mubtadi'an. Dia sudah berbuat bid'ah, dia sudah berbuat sesuatu yang tidak ada contohnya, ya, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal demikian. Rasulullah tidak pernah mengucapkan ketika berwudu, Allahumma inni nawaitu. Antum cari dalam hadis, riwayat apapun, ya, siapapun periwayatnya, tidak akan pernah kita jumpai, ya, kalimat-kalimat tersebut dari Rasulullah SAW dan dari para sahabatnya, para tabi'in melafazkan niat tertentu dalam melaksanakan sebuah ibadah. Niat itu ibadah apa bukan? Ibadah. Maka harusnya bagaimana? Harus mencontoh Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kalau kita mau beribadah, cukup dengan meniatkan dalam hati tanpa harus dikeluarkan di lisan kita. Karena niat itu sudah Allah tahu. Niat kita mau begini, mau begitu, semuanya Allah sudah tahu. Tanpa harus diucapkan. Nah, kemudian ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Wa dzalika li'anna an-niyata mahalluha al-qalb. Wallahu 'azza wa jalla ya'lamu ma fil qalb. Allah tahu apa yang di dalam hati. Wala yakhfa 'alaihi syai', dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Nah, wa yajibu 'ala al-insan an yukhlisa an-niyata lillahi subhanahu wa ta'ala fi jami' ibadatihi. Wajib bagi setiap insan untuk mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala di setiap dan di seluruh ibadahnya. Wa an la yanwi, dan jangan sampai dia berniat di dalam ibadahnya kecuali Allah. Artinya jangan sampai dia meniatkan untuk beribadah, dia beribadah itu untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat. Ya. Wa yanbaghi an yastahdira an-niyata ay niyatul ikhlas fi jami' al-ibadat. Dan hendaknya seseorang selalu menghadirkan niat, yaitu niat ikhlas di setiap ibadahnya. Fayanwi mathalan al-wudu, misalnya dia berwudu, maka dia niatkan untuk siapa? Dia berwudu untuk Allah, ya. Dan dia berwudu karena ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, niat itu ada 3 macam. Ya, kata beliau, fahadhihi thalathatu asya'. Di dalam berniat itu harus ada 3 unsur, ya, di dalam kita menghadirkan niat dalam beramal. Yang pertama adalah niyatul ibadah. Niatnya untuk apa? Anda beramal itu niatnya untuk apa? Yang pertama adalah tentunya untuk ibadah. Anda pergi ke Mekah misalnya, haji, umroh, ya. Anda niatnya untuk apa? Ke sana itu untuk apa? Apakah untuk ibadah? Ya, karena berbeda-beda niat orang ke sana. Hati-hati. Orang ke sana itu berbeda-beda niatnya. Dan silakan kiaskan dengan amalan-amalan yang lain. Ya. Kita di sini barangkali juga niat kita berbeda-beda. Dari rumah mungkin berbeda-beda niatnya. Maka niatkan di setiap amal ibadahmu adalah untuk ibadah. Anda pergi ke tanah suci untuk apa? Ibadah kah? Ataukah untuk berdagang kah? Adakah untuk berbisnis kah? Ataukah hanya untuk sebagai wisata religi kata orang? Atau untuk niat-niat yang lain? Nah, yang kedua, wa niyatu an takuna lillah. Yang kedua, niat kamu ini untuk siapa? Untuk siapa kita beramal ini? Ya. Untuk Allah kah? Untuk fulan kah? Untuk fulanah kah? Untuk siapa? Yang ketiga, wa niyatu annahu qama bihadza imtithalan li amrillah. Antum melakukan sebuah ibadah itu, niatkan benar-benar ingin mengamalkan, mengerjakan, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena di sini seseorang kadang melakukan sebuah ibadah, zahirnya sebuah ibadah, tapi tidak ada nilai atau tidak ada bobot pahalanya. Karena kenapa? Niatnya bukan untuk melaksanakan ibadah karena Allah, tapi niatnya beda. Contoh kecilnya misalnya saja, puasa. Anda puasa untuk apa? Kan ada orang berpuasa supaya sehat. Ada niat puasa diet. Iya nggak sih? Antum puasa kenapa? Iya, supaya berat badan saya turun. Supaya saya tidak dibilang semakin maju. Apa yang maju? Perutnya. Jadi saya mau berpuasa. Dia berpuasa bukan karena Allah, bukan untuk mengerjakan perintah Allah yang merupakan sunnah yang mulia, pahala yang besar. Kalau dia niatnya untuk yang lain, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya puasa, kita supaya apa? Ya,
biasanya kan kalau di rumah sakit itu sebelum operasi biasanya dokter menyarankan untuk puasa ya. Kalau puasanya untuk benar-benar untuk hanya sekedar untuk sebagai proses operasi, maka dia tidak akan ada pahalanya. Tapi kalau diniatkan juga sebagai ibadah, imtithalan li amrillah, untuk mengerjakan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapatkan pahala. Jadi ada 3 unsur yang perlu kita perhatikan di dalam sebuah ibadah. Yang pertama, untuk apa? Yang kedua, untuk siapa? Yang ketiga, karena apa? Ya, yang pertama adalah niatkan untuk karena ibadah, ya, untuk ibadah. Yang kedua, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk fulan, bukan untuk jabatan, untuk reputasi dan seterusnya. Yang ketiga adalah karena mengerjakannya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, kata beliau, anna syaitana qad ya'tika 'inda iradati 'amalil khair. Ketahuilah, sesungguhnya syaitan itu terkadang datang ketika seseorang mau melakukan sebuah kebaikan. Ya. Dan ini sudah pasti, karena memang kerjanya syaitannya begitu. Kerjanya syaitan adalah menggoda. Ketahuilah, sesungguhnya syaitan ya'tika inda iradati amalil khair. Dia akan datang, dia akan selalu mengintai ketika Anda mau berbuat amal kebaikan. Fayaqulu lak, maka syaitan akan berkata kepadamu, innaka innama ta'malu hadha riya', fayuhbitu himmataka wa yushabbituka, walakin la taltafit ila hadha wa la tuti'hu, bal i'mal walau qala laka innaka innama ta'malu riya'an aw sum'ah. Kata beliau rahimahullahu taala, jadi syaitan itu selalu akan menggoda manusia. Dan yang paling pertama dia goda itu adalah niat kita. Niat. Dia akan selalu membisikkan, ya, supaya niat kita ini melenceng. Dia selalu akan membisikkan supaya niat kita ini berubah. Maka tidak heran ikhwati fillah, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, seorang ulama zahid wara'an terkenal dengan ibadahnya, pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati. Saya tidak pernah mengobati sesuatu apapun yang lebih sulit bagiku lebih daripada niat. Imam ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri. Bagaimana dengan kita? Jadi syaitan itu kerjanya adalah membolak-balikkan hati seseorang. Dan tidaklah dikatakan al-qalbu, ya, tidaklah dikatakan hati sebagai al-qalbu kecuali memang yataqallab. Dia itu berbolak-balik, ya, berubah-berubah. Nah, maka kata beliau, syaitan akan mengatakan kepadamu, innaka innama ta'malu hadza riya'an. Terkadang syaitan akan membisikkan, kamu itu beramal ini karena riya. Kadang kita mau sholat, di tengah jalan, syaitan kadang membisikkan, kamu itu pergi ke masjid sekarang ini karena riya. Kamu itu sekarang mau dilihat, karena itu kamu sekarang mau dibilang saleh. Kamu itu hari ini pergi ke kajian supaya dibilang saleh. Ya, kamu itu pergi ke kajian seperti ini supaya kamu bisa dibilang ini dan itu dan seterusnya. Fayuhbitu himmatak. Maka dia akan meruntuhkan semangatmu. Dia akan menghancurkan, ya,
tekadmu untuk beribadah. Walakin la taltafid ila hadha. Maka kata beliau, maka jangan sekali-kali engkau menoleh kepada hal tersebut. Artinya jangan engkau hiraukan, ya, jangan engkau pedulikan ketika ada godaan-godaan seperti itu. Ya, tidak dipungkiri, saya pribadi, terkadang mungkin kita semuanya merasakan, terkadang ada bisikan-bisikan seperti itu. Kamu itu kan, kamu sekarang kan mau dilihat. Hati-hati loh, kamu ngapain kamu ke sana? Wong kamu juga pria kok, wong kamu juga mau di ini pun seterusnya. Maka kata beliau, jangan hiraukan, jangan pedulikan hal tersebut. Kalau ada bisikan-bisikan seperti itu masuk ke dalam fikiran kita, dalam hati kita, maka kata beliau, tinggalkan. Jauhi, wala tuti'hu, jangan taati. Bal i'mal walau qala laka, dan terus beramal, tetap berjalan, kerjakan. Ya. Meskipun dia mengatakan innaka innama ta'malu riya'an aw sum'ah. Meskipun setan mengatakan kamu ini beramal ini karena riya, karena sum'ah dan seterusnya. Ya. Li'annaka law su'ilta hal anta al-ana ta'malu hadha riya'an wa sum'ah laqulta la. Ya. Karena pada dasarnya kalau kita ditanya, kamu ini kerjakan ini riya apa sum'ah? Ini bukan bisikan ya. Kalau kita ditanya misalnya, ana bertanya kepada antum misalnya, akhi, kamu ini beramal karena apa? Riya atau sum'ah? Nggak mungkin antum jawab, ya riya. Ada nggak yang mau menjawab, ya saya riya hari ini. Saya datang ini karena sum'ah. Enggak. Tidak ada kan? Yang mau katakan seperti itu? Ya, itu hanya sebagai bisikan saja. Godaan saja yang terus terngiang di dalam telinga, di telinga kita. Maka kata beliau, karena pada dasarnya kalau Anda ditanya, kamu ini riya atau sum'ah? Enggak kan? Jawabannya pasti kan tidak. Idzan fahadzal wiswasul ladzi adkhalahu syaitan fil qalbi. Oleh karenanya ini hanya godaan setan, ini hanya bisikan setan yang selalu membisikkan di telingamu. La taltafid lahu, jangan berpaling dengannya. Artinya jangan turuti. Waf'alil khair, dan tetaplah beramal baik, beramal saleh. Wala taqul inni ura'i wa ma asbah dzalika. Baik. Oleh karena ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penting sekali pembahasan tentang ikhlasun niat, dan jangan sampai bosan mendengarkan kalimat ikhlas. Niat, sedikit-sedikit niat lagi, sedikit-sedikit ikhlas lagi. Saya sudah khatam itu. Jangan. Enggak. Justru apa? Kita harus sering diingatkan tentang ikhlas. Sering. Semakin kita diingatkan, insya Allah akan semakin tertanam dalam diri kita supaya mantapkan keikhlasan di dalam beramal. Karena coba bayangkan, ulama asli sendiri membahas pertama kali dengan pembahasan niat. Supaya apa? Supaya terjaga hatinya. Baik. Kemudian hadis yang pertama yang beliau kutip dalam kitab ini adalah hadis yang juga masyhur, yang mungkin di antara kita sudah hafal dan selayaknya kita hafal. Itu hadis dari Umar bin Khattab Abu Hafs radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Azza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt atau bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Qurashi al-Adwi radhiyallahu taala anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. Hadis dari Umar bin Khattab, kunyahnya Abu Hafs. Dan kemudian beliau mengatakan, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Hadisnya, kalau antum baca di Al-Arba'in An-Nawawiyah, ini juga hadis yang pertama kali dibahas oleh beliau. Kalau antum baca kitab Umdatul Ahkam, ini juga yang paling pertama ya ditulis dalam kitab tersebut. Banyak sekali kitab-kitab yang diawali dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan dicatat sebagai amal kebajikan, akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya ya, karena untuk dunia, karena untuk wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya apa yang dia niatkan. Hadis muttafaqun ala sihhatihi. Ya. Dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, hadis ini derajatnya tinggi sekali. Muttafaqun alaih. Baik. Sebabul wurud. Sebab-sebab keluarnya hadis ini. Ya. Kalau hadis itu sababul wurud. Adapun kalau ayat sababun nuzul. Kalau ayat sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Ya. Perlu juga kita pelajari sejarahnya seperti apa. Ya. Adapun hadis namanya sababul wurud. Nah, sababul wurud dari hadis ini, ketika Rasulullah SAW hendak berhijrah, terdengarlah percakapan di antara dua sahabatnya. Ya, yang satu mengatakan, saya mau berhijrah ke kota Madinah karena Allah dan Rasulullah.
kemungkinannya dua. Yang pertama, dia dapat. Yang kedua, tidak dia dapat. Dan yang pasti akhiratnya tidak dapat. Jelas. Ya. Jadi orang kita itu harus mau besar. Orientasinya harus akhirat. Kalau akhirat dia tujuannya, maka dia akan dapatkan di sisi Allah dan barangkali dia juga sisi dunia, ya kan? Tapi kalau dunia yang menjadi acuan dan tujuannya terakhir, yang pertama dia kemungkinan dapat dan kemungkinan tidak dapat, yang kedua akhiratnya sudah tidak bisa didapatkan sama sekali. Karena yang kita bilang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadis yang agung sekali, ya, hadis yang sangat mulia sekali. Wa qawluhu innamal a'malu binniyat, hadhihi al-jumlah wallati qablaha mizan li kulli amal. Kata beliau, hadis ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa adalah mizan. Mizan itu artinya ya, timbangan, mizan. Makanya di akhir kan ada dikatakan nomul mizan. Timbangan di mana semua akan ditimbang amal kebaikan atau keburukan seseorang. Hadis ini kita beliau mizanun li kulli amal, timbangan setiap amal kita. Timbangan di setiap amalan. Diterima atau enggak? Jadi tolak ukur diterima atau tidaknya amalan seseorang ini, hadis ini yang menjadi timbangannya tentang niat. Kalau nggak ikhlas, diterima. Kalau ikhlas diterima. Dan kata beliau, lakinnahu mizanun batin, akan tetapi ini timbangan dalam bentuk batin, artinya yang tidak kelihatan. Timbangan atau ukuran diterimanya amalan, ya, di dalam hati, yaitu ikhlas. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu Syaikhan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari dengan lafaz man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Hadis dari Aisyah, siapa yang beramal sesuatu amalan laisa alaihi, tidak ada perintahnya dari kami, kata Rasulullah, tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah SAW, tidak ada wahyunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahurat, maka itu tertolak. Mizanun lil a'malil zahirah. Adapun hadis ini adalah timbangan atau tolak ukur diterimanya sebuah amalan dari sisi apa? Zahir. Jadi ada tolak ukur diterimanya amalan itu dari segi hati atau dari segi batin, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Hadis Aisyah, tolak ukur diterimanya amalan seseorang dari segi zahir. Apa yang zahir? Sesuai enggak dengan contoh dari Rasulullah SAW? Sesuai enggak perintahnya dari Rasulullah SAW? Walihada qala al-ilm, hada al-hadithan yajma'u ad-din kullahu. Oleh karenanya kata ahli ilmu, dua hadis ini, yaitu hadis tentang niat tadi dari Umar bin Khattab dan hadis tentang al-mutaba'ah, tentang mengikuti contoh dari Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dua hadis ini kata ahli ilmu
yajma'ani dina kullah. Ini sudah mengumpulkan agama secara keseluruhan. Dua hal ini mengumpulkan amalan-amalan di seluruh, di setiap amalan yang kita kerjakan di dalam agama kita. Karena kenapa? Kalau ukurnya dua ini, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Al-ikhlas. Yang kedua apa? Al-mutaba'ah. Tidak akan diterima amalan seseorang sampai dua hal ini ada pada dirinya. Zahir, yaitu amalan-amalannya sesuai dengan batin, yaitu hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Satu yang hilang tidak akan diterima. Dua-duanya apa lagi? Sampai harus benar-benar apa? Berkumpul keduanya. Sampai harus benar-benar ada keduanya, ikhlas karena Allah dan kemudian mutaba'at Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sering kita dengarkan perkataan daripada salah seorang ulama, Fudail bin Iyad rahimahullah taala, dalam menafsirkan kalimat alladzi khalaqal mauta alladzi khalaqa al-maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam surah Al-Mulk ayat berapa? Kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati kemudian hidup untuk menjadi sebuah ujian bagi kalian, sebuah ibrah bagi kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik? Siapa yang di antara kalian yang paling baik amalannya? Kata Al-Fudail bin Iyad, huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud yang ahsan amala, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Belum menafsirkan kalimat ahsan amala, amalan yang paling baik. Jadi di situ Allah tidak mengatakan untuk menguji kalian ayyukum aktsaru amala. Allah tidak katakan seperti itu. Untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalannya. Tapi Allah katakan ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak. Maka ketika beliau ditanya Fudail bin Iyad tentang tafsir ayat ini, akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar? Qala, beliau berkata, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kata beliau, amalan meskipun ikhlas tapi tidak benar, artinya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, lam yuqbal, tidak diterima. Itu boleh menafsirkan kata ahsanu amala. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Itu juga sebaliknya. Meskipun amalan yang kita kerjakan itu sudah benar, sudah ada contohnya, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi tidak ikhlas, kata beliau. Lalu dunia usibah mir'atin yankihuha fahijratu ila ma hajar ilaiha. Menjelaskan tentang hijrah. Hijrah itu artinya an yantaqil al-insanu min daril kufri ila daril Islam. Hijrah itu berpindah dari tempat kufur, artinya tempat atau negara atau kampung yang penuh dengan kemaksiatan dan kekufuran, kepada tempat yang lebih baik, kepada tempat yang penuh dengan keamanan, ketentraman, kenyamanan. Itu makna asal daripada kalimat hijrah. Nah,
Meskipun para ulama membagi hijrah itu menjadi tiga bagian. Hijrah itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, hijratul makan, hijrah tempat. Ya. Asal daripada kata hijrah itu adalah berpindah. Ya. Maka hijratul Nabi min Makkah ila Madinah, berpindahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, ya. Jadi asal daripada pengertian hijrah itu adalah berpindah. Nah, meskipun para ulama membagi hijrah itu menjadi tiga. Yang pertama adalah hijratul makan, hijrah tempat, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya. فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق وربما يكون بدل الكفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك. Jadi pindahnya seseorang dari tempat kemaksiatan ke tempat yang lebih aman, ya, tempat yang banyak kefasikan di sana kepada tempat yang lebih nyaman untuk beribadah. Ya. Apalagi memang tempat yang dikenal dengan, ya, penuh dengan kekufuran. Negara-negara kufur misalnya, ya, sudah tidak bisa lagi nyaman beribadah. Jangankan untuk beribadah, kita perlihatkan syiar-syiar agama kita sudah tidak sanggup. Ada beberapa tempat mungkin azan itu sudah nggak boleh dikumandangkan. Ya, kita beribadah itu sudah tidak boleh. Maka wajib sudah berhijrah ketika mendapatkan tempat-tempat seperti itu. Dan ini masih terjadi di beberapa belahan dunia ini. Ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita masih mengalami hal-hal seperti ini. Ya, mereka ditindas, mereka dizolimi, ya, hanya untuk menyembah, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun sangat susah. Maka dengan kondisi seperti ini wajib bagi mereka untuk sebenarnya berpindah dari tempat tersebut. Nah, kemudian hijrah yang kedua adalah hijrah al-amal. Hijratul amal. Berpindah dari sebuah amalan. Kalau yang tadi kan tempat, sekarang amalan. Wa hiya an yahjura al-insan ma nahahu Allah an min al-ma'asi wal fusuq. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya. Hijrah amal, yaitu berpindahnya seseorang dari yang dilarang oleh Allah, ya, berpindahnya dari seseorang dari mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah dari sebuah amalan ke amalan yang lebih baik. Berhijrah dari sebuah kesyirikan kepada tauhid. Hijrah daripada sebuah kemaksiatan kepada ibadah. Hijrah daripada sebuah perkara-perkara bid'ah kepada yang sunnah. Ini namanya hijratul amal. Berhijrah dari sisi amal ibadah. Berhijrah dari yang tadinya tidak mau, ya, melaksanakan amal saleh, kemudian dia berhijrah kepada amal saleh. Ya. Berhijrah dari sesuatu yang tadinya malas, akhirnya menjadi rajin. Ya, yang tadinya jadi mungkin pelit, jadi dermawan. Ya, yang tadinya kasar menjadi lembut. Ini adalah semuanya salah satu bentuk daripada hijratul amal. Nah, kemudian hijratul amil. Hijratul amil, yaitu menjauhi orang. Artinya berhijrah, berpindah atau menjauh dari orang
tertentu. Ya, orang apa yang boleh kita hijrah darinya? Artinya boleh kita menjauhinya. Kata beliau, fa innal 'amila qad tajibu hijratuhu ahyanan. Ya. Seseorang terkadang wajib kita berhijrah darinya. Sekali-kali, terkadang. Ya. Artinya terkadang kita dianjurkan untuk menjauh dari seseorang. Qala ahlul ilm. Ahlul ilm berkata, mathalur rajulil muhajir bil ma'siyah. Seperti halnya kita berhijrah menjauh dari orang-orang yang suka bermaksiat. Alladzi la yubali biha, dan dia tidak peduli apa yang dia kerjakan dari maksiat-maksiat yang dia kerjakan. Fa innahu yashra'u hijrahu. Sesungguhnya disyariatkan, dianjurkan untuk menghajarnya, untuk menjauhinya. Idza kana fi hajrihi faidatu maslahah. Apabila menjauhinya itu ada faedah dan maslahat. Faedah yang pertama kembali kepada diri kita, faedah yang kedua kembali kepada orang yang kita jauhi tadi. Wal maslahatu wal faidatu annahu idza hujira arafa qadra nafsi. Misalnya, faedahnya untuk orang yang kita jauhi tadi ini adalah ketika kita jauhi maka dia mungkin bisa introspeksi diri. Dia bisa sadar. Ya. Dia bisa faham, kenapa saya sekarang dijauhi oleh teman-teman? Kenapa saya dijauhi oleh fulan? Kenapa saya dijauhi? Dengan harapan seperti itu maka dianjurkan untuk kita berhijrah. Dianjurkan untuk kita menjauh darinya. Ya, hijrah di sini bukan berarti berpindah, artinya menjauh darinya. Hajar. Kalau itu ada maslahatnya, maslahat untuk dia bisa sadar, dia bisa lebih introspeksi diri, maka itu dianjurkan. Kata beliau dalam kitab ini. Ya. Misalnya ada teman-teman yang suka menipu misalnya, ya, suka mencurang misalnya. Atau dengan maksiat-maksiat yang lain misalnya. Kita sudah ingatkan berkali-kali, beliau masih tetap begitu. Maka sewaktu-waktu boleh kita lakukan yang namanya hajar. Kita jauhi dia dengan maksud dan tujuan supaya orang ini sadar. Atau faedah yang lainnya supaya kita juga tidak ikut-ikutan dengannya. Artinya supaya kita bisa membentengi diri kita, tidak terkontaminasi, tidak berlebur dan tidak ikut-ikutan dengan apa yang menjadi sebuah kebiasaan buruk dia. Ya. Amma idza kana al-hajr la yufid wa la yanfa'. Adapun ketika hijrah atau hajarnya seseorang itu tidak mendatangkan manfaat, fa huwa min ajli ma'siyah, misalnya bukan karena kemaksiatan dia, ya. Bukan karena kekufuran dia, li'anna al-hajra idza kana lil kufri fa innahu yuhjar. Misalnya apabila kalau masalah kekufuran, kalau sudah masalah kekufuran maka tidak ada lagi toleransi. Kita harus hijrah darinya. Kita harus menjauh darinya. Ya. Fal kafiru wal murtad yuhjaru ala kulli hal. Orang kafir, orang murtad itu dijauhi. Ya. Dalam bentuk apapun kita harus menjauh darinya. Afada am lam yufid. Manfaat untuk dirinya atau tidak? Kalau sudah dalam bentuk maksiatan kufur, ya, atau murtad, itu tidak ada lagi toleransi di situ. Ya, kita harus menjauh darinya. Lakin sahibul ma'siyah allati dunal kufr. Adapun teman-teman yang mungkin tidak sampai batas kufur, tidak sampai batas murtad, hanya sekedar maksiat, kata beliau. Ya. Idza lam yakun fi hajrihi maslahatun fa innahu la yahillu hajruhu. Ya. Apabila di dalam menghajarnya itu tidak ada manfaat, ya, karena kan maksiat dia, fa innahu la yahillu hajruhu, maka tidak boleh kita jauhi. Artinya tidak boleh kita putuskan hubungan dengan dia. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah SAW mengatakan la yahillul muslim, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi setiap muslim
an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Untuk menjauhi saudaranya itu lebih daripada berapa? 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Mereka saling bertemu, maka semuanya saling berpaling, satunya ke kiri, satunya ke kanan. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Dan yang terbaik di antara mereka berdua itu adalah mereka yang paling pertama mengucapkan salam di antara salah satu mereka. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh kita menghajarnya habis-habisan. Ya. Menjauh mungkin boleh, akan tetapi memutuskan tali hubungan, ya, ini yang tidak benar. Artinya kita saling bertemu juga tidak mau salaman, tidak mau mengucapkan salam, ini salah. Tapi kalau kita membatasi diri dalam bentuk pergaulan, maka ini boleh, silahkan. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Sampai antum membencinya, kemudian memutus hubungan, tidak mau lagi, sampai di blok semuanya. Ya, WA di blok, Facebook di blok, semuanya di blok, ini nggak benar. Ya. Karena masuk dalam hadis yang Rasulullah SAW sampaikan. Tapi kalau menjauh, takut dari syubah-syubahnya, takut dari pengaruhnya, maka tidak masalah. Ya. Menjauh bukan berarti memutus. Nah ini. Menjauh bukan berarti memutus. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, atau sudah 3 ya, hijratul makan, hijrah tempat, kemudian hijratul amal, hijrah amal, yang ketiga apa? Hijratul amil, ya, atau menjauh dari orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, kemudian hadis berikutnya berkaitan tentang ikhlas masih dari Aisyah, dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat ya Rasulullah kayfa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini lafaz daripada Imam Al-Bukhari. Baik. Hadis ini juga berkaitan tentang niat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jaysunil Ka'bah." Ada pasukan yang menyerang Ka'bah ketika itu. Itu pasukan apa? Pasukan gajah. Fa idza kanu bi bayda min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka ketika mereka berada di suatu tempat yang namanya Al-Baida, atau sekarang disebut dengan Al-Mughammas. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semuanya dihancurkan. Orang-orang ini langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah dengar kisah apa? Pasukan gajah yang mau menyerang Ka'bah dari Yaman. Ya. Yang kemudian apa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirim apa? Burung ababil. Dalam surat apa? Surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum apa? Fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, kata Rasulullah, pasukan gajah atau pasukan yang ingin menyerang Ka'bah, ketika mereka berada di suatu tempat yang bernama Al-Mughammas, yukhsafu bi awwalihim, semuanya langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal mereka sampai akhir mereka, artinya tidak ada yang tersisa.
Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kaifa yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana dihancurkan mereka semuanya tanpa terkecuali. Wa fihim aswaquhum. Sedangkan mereka itu, ya, di antara mereka itu ada orang-orang yang menjual, artinya ada orang-orang pedagang. Wa man laysa minhum. Dan di antara mereka ini ada orang-orang yang mungkin niatnya bukan untuk menyerang Ka'bah. Ada di antara mereka itu hanya niatnya untuk ikut-ikutan saja, untuk meramai-ramaikan saja. Kan banyak kan seperti itu. Ya. Nanti ada ramai-ramai begini ikut-ikutan. Kan ada orang-orang seperti itu. Senangnya cuma ikut-ikut yang ramai-ramai saja. Nanti ada kejadian-kejadian seperti ini, ya, ribut-ribut seperti ini, dia juga ikut nimbrung. Ya, jadi kata Aisyah, "Ya Rasulullah, bagaimana semuanya dihancurkan oleh Allah tanpa terkecuali, sedangkan di antara mereka itu ada pasar-pasar mereka, artinya ada yang berdagang. Niatnya mereka itu hanya untuk berdagang." Ini menunjukkan besarnya pasukan ini. Bayangkan, pasukan ini ada pasarnya di sana. Ya. Perjalanan dari Yaman ke kota Mekah ini, ya, dibarengi dengan pasar-pasar untuk mereka berjual beli, untuk mereka, ya, berkomunikasi, bermuamalah sebelum sampai ke tempat mereka dihancurkan tersebut. Maka kata Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa mereka dihancurkan semuanya? Bukankah mereka ada orang-orang yang hanya sekedar niatnya untuk berdagang? Bukankah juga ada mereka yang tidak menahu apa maksud tujuan mereka ikut-ikutan?" Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Ya, mereka memang dihancurkan semuanya seketika. Akan tetapi mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Artinya, yang membedakan kita lagi nanti di akhirat kelak adalah niatnya. Meskipun semuanya langsung dihabiskan tanpa terkecuali, lalu lantas langsung semua habis. Akan tapi nanti di akhirat kan beda. Ya. Sama seperti hal yang terjadi saat-saat sekarang ini. Mungkin, ya, musibah, ya, gempa, tsunami dan seterusnya sering kita lihat. Ya. Itu kan langsung melibas habis semuanya. Mau yang saleh juga ikut meninggal, mau yang taleh, ya, yang bermaksud juga ikut habis semuanya. Tidak ada yang tersisa. Apa yang membedakan? Apakah sama orang yang sedang sujud di hadapan Allah dengan orang yang sedang bermaksiat? Nanti kelak tidak mungkin sama. Semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan niatnya, sesuai dengan amal solehnya. Ini pentingnya niat, ya, dan ini yang membedakan niat. Ya. Kenapa hadis ini dikutip dalam bab ini? Ya, menunjukkan bahwasanya semua orang itu yang membedakan adalah niatnya. Jangan jauh-jauh, kita sholat aja terkadang saf kita sama, rapat sama, berbarengan, Masya Allah. Tapi ternyata pahalanya berbeda-beda. Ada yang pahalanya mungkin sempurna karena niatnya dari awal sampai terakhir itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin awalnya niatnya ikhlas, di pertengahan tergoda, di ujung dia selamat. Ada yang juga niatnya mungkin dari awal sudah tidak benar sampai terakhir. Maka semuanya masing-masing akan mendapatkan ganjaran porsi sesuai dengan niat mereka masing-masing. Ini maksud daripada hadis ini. Ya, oleh karenanya kutibillah inna rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hadis ini berkaitan tentang, ya, likulli imri'in ma nawa. Hadis sebelumnya, ya, setiap seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik. Kemudian hadis berikutnya kita
agak cepat aja. Karena memang Masya Allah ini, kalau antum mau tahu pembahasan ikhlas ini di dalam kitab ini, di situ ada berapa akhir? Berapa lembar di situ? Banyak sekali. Kalau di sini dari halaman 13 sampai halaman 83 itu hanya membahas tentang niat. Hanya membahas tentang niat. Maka kalau kita mau setahun mungkin nggak sampai, nggak selesai ini. Tapi labas, kita ambil ya poin-poin pentingnya saja. Baik, hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyyatun idza istunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Ya. في هذا الحديث نفى الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فقال لا هجرة وهذا النفي ليس على عمومه يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح بل إنه لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. Nah, artinya kata Rasulullah SAW pernah bersabda la hijrata ba'da al-fath. Jadi tidak ada lagi hijrah setelah fath. Yaitu Fathu Makkah. Ya. Walakin jihadun wa niyatun, akan tapi jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, dan apabila kalian sudah mendengarkan kumandang untuk berjihad, maka keluarlah kalian dari rumah-rumah kalian. Ya. Ini maksudnya juga berkaitan tentang niat. Wa kanat Makkah tahta saytaratil musyrikin wa akhraju minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajiran wa akhraju minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه إلى المدينة وبعد 8 سنوات رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا مظفرا منصورا صلوات الله عليه وسلم. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh orang-orang musyrikin dari kota Mekah. Ya. Dan Mekah ini sedang dikuasai oleh orang musyrikin ketika itu. Maka ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, setelah 8 tahun kemudian Rasulullah kembali ke kota Mekah. Dan terjadilah yang namanya Fathu Makkah. Fasarat Makkah tu badala kauniha baladul kufri sarat baladul iman wa baladul islam wa lam yakun minha hijratun ba'da dhalik. Ketika Rasulullah SAW kembali ke kota Mekah, ketika itu setelah 8 tahun di Madinah, maka kembalilah Mekah ini dikuasai oleh orang muslim. Menjadilah kota iman, menjadilah kota Islam, ya, dan tidak ada lagi hijrah setelah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa fi hadha dalilun ala anna Makkah lam ta'ud litakuna balad kufr bal satabqa badal Islam ila an taqum as-sa'ah. Dan setelah kejadian ini, maka Mekah tidak akan lagi menjadi kota kufur. Mekah tidak akan lagi menjadi kota maksiat, ya. Akan tetapi dia akan kekal menjadi kota Islam, ya, kota beriman ila an taqum as-sa'ah, sampai nanti hari kiamat, ya, kelak akan tiba. Thumma qala alaihi salatu wassalam walakin jihadun wa niyyah ay al-amru ba'da hadha jihadun ay yakhruju ahlu Makkah min Makkah ila al-jihad. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Ya. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada itu adalah jihad dan niat. Artinya al-amru ba'da hadha jihadun. Ay yakhruju ahlu Makkah min Makkah ila al-jihad. Ya. Yang ada itu adalah penduduk kota Mekah ini akan keluar sewaktu-waktu dari kota Mekah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk berhijrah tidak ada lagi. Yang ada hanya jihad saja. Wan niyatu, dan kata Rasulullah, dan tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah ini kecuali jihad dan niat.
ay an-niyatus salihatu lil jihad fi sabilillah wa dzalika bi an yanwi al-insanu bi jihadihi an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Ya. Dan beliau cantumkan kalimat niat supaya seseorang ini tidak salah kaprah di dalam berjihad. Jangan sampai keluarmu dari kota Mekah nanti untuk berjihad niatnya salah. Ya. Hendaknya niat antakuna salihah. Niat saleh untuk berjihad di jalan Allah yaitu dengan apa? Niat menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi. Summa qala ahli salatu wassalam wa idza istunfirtum fanfiru. Apabila yani idza istanfarakum waliyu amrikum lil jihad fi sabilillah fanfiru wujuban. Ya, apabila kata Rasulullah telah dikumandangkan seruan jihad oleh waliul amr, pemimpin kalian. Apabila sudah keluar seruan jihad dari mereka fi sabilillah di jalan Allah, fanfiru wujuban, maka keluarlah kalian karena itu adalah sebuah kewajiban. Wa hina idzin yakunu al-jihadu fardhu 'ain, dan ketika itu jihad itu sudah menjadi fardhu 'ain. Sudah tanggungan, artinya wajib bagi setiap muslim. Ketika apa? Seruan jihad dari pemimpin. Seruan jihad dari pemimpin yang sah. Bukan seruan-seruan orang-orang tertentu. Ya. Sekarang ini kan makna jihad itu banyak yang disalah artikan. Jihad yang sebenarnya di jalan Allah adalah itu tidak mungkin kecuali seruan itu dari seorang pemimpin yang sah di suatu tempat. Yang ketika memang kaum muslimin ketika itu benar-benar tertindas, diperangi, dianiaya. Maka setelah keluar seruan dari seorang pemimpin untuk jihad, wajib tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali wajib untuk keluar berjihad. Tapi kalau misalnya dari orang-orang tertentu yang gak jelas, ya, menyerukan jihad, itu bukan jihad namanya. Apalagi kalau misalnya jihadnya untuk memerangi kaum muslimin yang lain. Memerangi pemimpin yang sah. Yang alhamdulillah pemimpin-pemimpin kita misalnya, mereka masih muslim kebanyakan. Mereka masih mau mengatur urusan-urusan agama kita, kehidupan kita. Sholat kita masih diatur. Haji kita apalagi. Ya. Puasa kita diberi keleluasan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan nyaman, nikmat. Kemudian kita mau berjihad atas dasar apa? Ini salah. Tidak benar seruan jihad seperti ini. Ya. Oleh karenanya kata beliau, "Idza istunfira an-nasu lil jihad wajaba 'alaihim an yanfiru wa alla yatakhallafa ahadun min 'udhrihim illa man 'adrahu Allah." Ya. Kalau ada seruan jihad dari sebuah waliul amr, maka wajib untuk kita keluar, ya, dan merupakan dosa besar, ya, meninggalkan jihad, ya, tidak menyambut seruan daripada jihad karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pembahasannya tentang jihad, ya. Kita tidak bahas panjang lebar, ya, karena memang pembahasannya adalah tentang niat. Yang penting kata Rasulullah SAW di sini adalah semuanya harus dibarengi dengan niat yang benar. Anda keluar berjihad ini untuk apa? Ya. Dan menjadi catatan buat kita juga adalah sebagaimana, ya, akhir-akhir ini sering kita dengarkan seruan-seruan jihad. Bahkan saya dengar beberapa waktu yang lalu ada yang menyerukan adzannya dengan seruan hayya 'alal jihad. Subhanallah. Ini dari mana ini?
Anda mau jihad ke siapa? Mau menimpahkan darah kaum muslimin sendiri? Haram. Allah haram. Jadi perlu kita belajar tentang perkara-perkara jihad yang benar itu seperti apa. Bukan sembarangan hanya semangat, modal semangat saja tidak cukup. Modal semangat saja tidak cukup kalau masalah jihad. Harus ada ilmunya, harus ada aturan mainnya. Ya. Kalau modal semangat, ayo jihadnya mau kemana? Siapa yang untuk mau jihadkan? Terus jihadnya nanti apa bentuknya? Mau membunuh? Siapa yang Anda mau bunuh? Kafir di negara kita ini masih dijaga. Tidak boleh kita membunuhnya, haram. Terus membunuh orang muslim, apalagi dosanya sangat besar sekali. Siapa yang membunuh seorang muslim tanpa dosa, ya, maka seperti halnya dia sudah membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Coba bayangkan dosanya. Maka ikhwati fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita hati-hati dalam perkara ini. Nah, kemudian hadis berikutnya, an Abdullah Jabir bin Abdullah, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghazzat faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Riwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun riwayat Imam Bukhari an Anas radhiyallahu taala anhu qala, berkata Anas radhiyallahu taala anhu, raja'na min ghazwati Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala in aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul 'udhr. Ya, hadis ini juga berkaitan tentang niat. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, kunna ma'an Nabi, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah peperangan. Maka Rasulullah berkata, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di kota Madinah ini ada orang-orang masirtum masiran, ya, di mana mereka ini tidaklah kalian berjalan di suatu tempat. Artinya orang-orang yang di Madinah ini tidak ikut apa? Tidak ikut berjihad, tidak ikut berperang. Tapi apa kata Rasulullah? Tidaklah kalian berjalan di suatu tempat, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian melalui di suatu lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu berada bersama kalian. Artinya mereka itu tetap dapat pahalanya. Ya, meskipun mereka berada di kota Madinah, tidak ikut angkat senjata, tidak ikut pergi di medan perang, ya, sama seperti kalian. Tidaklah kalian melewati suatu tempat, tidaklah kalian berjalan di suatu tempat, ya, kecuali mereka sama seperti kalian, kata Rasulullah SAW. Habasahumul marad, karena mereka itu adalah terhalangi sakit. Artinya mereka itu tidak pergi berperang dikarenakan karena uzur. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka itu adalah sama pahalanya dengan kalian. Subhanallah. Dan dalam riwayat Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu taala anhu, raja'na min ghazwati Tabuk, kami kembali dari ghazwah Tabuk, perang Tabuk, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah berkata, inna aqwaman bil madinati khalfana, sesungguhnya ada sekelompok orang di kota Madinah, ya, masalakna syi'ban, tidaklah kami atau tidaklah kita melewati suatu tempat, dan tidaklah kita melalui sebuah lembah, illa wa hum ma'ana, kecuali mereka itu membersamai kita di dalam pahala. Habasahumul 'udhr, ya, karena mereka itu terhalangi dengan uzur, sehingga mereka tidak bisa ikut berjihad bersama kita.
Nah, qauluhu أو فمعنى الحديث أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه حابس فإنه يكتب له أجر ما نوى. Kata beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin, makna daripada hadis ini, sesungguhnya seseorang apabila dia sudah meniatkan amal soleh, akan tetapi dia terhalangi dengan sesuatu, fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawa, maka akan dicatat baginya pahala apa yang dia niatkan. Amma idza kana ya'maluhu fi hali 'adami 'udhr, ay lamma kana qadiran kana ya'maluhu thumma 'ajiza 'anhu fima ba'd fa innahu yuktabu lahu ajrun al-'amali kamilan. Subhanallah. Jadi kata beliau, kita hanya sekedar berniat saja untuk beramal soleh, tapi qadarullah kita dapat uzur, kita berhalangan, dan itu halangan adalah halangan syar'i, uzur syar'i, maka kata beliau akan dicatat baginya pahala niatnya. Adapun orang ini senantiasa mengerjakan amalan tersebut ketika sehat, ketika lapang, tidak ada halangan apapun, dia selalu mengerjakan amalan tersebut. Ya. Tsumma ajiza anhu fima ba'd. Kemudian ada sesuatu halangan. Ada sesuatu yang menghalangi dia untuk berbuat, untuk beramal. Ya, seperti biasanya. Fa innahu yuktabu lahu ajrul 'amali kamilan. Sungguhnya akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Subhanallah. Ya. Jadi misalnya antum sering ya sholat wajib 5 waktu misalnya di masjid terus. Contohnya saja lah waktu kita beberapa bulan yang lalu ya, kasus Covid ini. Ya kan? Ketika Covid lagi di puncak-puncaknya, kan keluar beberapa fatwa daripada ulama asatidzah ya, bahwasanya tidak wajib lagi untuk melaksanakan sholat di masjid, akan tapi di rumah. Bahkan ya azan di beberapa negara, di beberapa tempat tertentu azan itu sudah berubah, as-salatu fi rihalikum ya, atau as-salatu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian ya. Maka ketika itu, saat itu pula ya, orang yang sudah terbiasa ya mendawamkan, melazimkan dirinya untuk salat di masjid, namun ternyata terhalangi dengan kondisi tertentu, sholatnya di rumah sama seperti dia sholat di masjid secara berjamaah. Sama. Kata beliau. Ya. Dan silakan kiaskan dengan amalan-amalan yang lain. Antum sering hadir di majelis ilmu, ya, tidak pernah lewat, selalu hadir di suatu tempat misalnya tertentu, tapi karena uzur sakit misalnya, la qadarullah misalnya tidak bisa hadir di waktu tertentu, di pertemuan-pertemuan tertentu, maka di saat itu pun Anda tetap akan dicatatkan pahala sebagai ya, orang yang hadir di majelis ilmu secara sempurna. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seseorang hamba sakit atau dalam keadaan safar, akan dicatat baginya seperti apa yang dia kerjakan saat dia sehat dan saat dia sedang muqim. Bisa dipahami sini? Apabila salah seorang di antara kalian sakit misalnya, atau dalam keadaan safar, ya, dan kemudian dia terhalangi untuk melakukan amalan-amalan yang sudah terbiasa dia kerjakan saat dalam keadaan sehat atau dalam keadaan tidak safar, ya, maka saat kondisi sakit atau saat kondisi safar, dia tetap akan diberi ya pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti halnya dalam keadaan sehat atau dalam keadaan mukim atau tidak safar. Ya. Fal mutamanni lil khair,
الحريص عليه إن كان من عادته أنه كان يعمله ولكنه حبسه عنه حابس كتب له أجره كاملا. Ya, maka orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan ya, dan dia senantiasa menjaganya, ya, terbiasa dengannya, ketika ada halangan tertentu maka dia tetap akan diberikan pahala, ya, berikan ganjaran yang sempurna. Nah, di sini beliau berikan contoh. Famathalan, idza kana al-insanu min 'adatihi an yusalli ma'al jama'ati fil masjid. Misalnya kebiasaan seseorang itu selalu salat di masjid dalam keadaan berjamaah. Walakinahu habasahu habisun, akan tapi terhalangi oleh halangan tertentu. Seperti apa? Naum, tidur misalnya. Atau marad, atau sakit. Misalnya antum tertidur. Ya. Selalu melaksanakan salat subuh misalnya berjamaah di masjid. Tapi sewaktu-waktu dia tertidur, la qadarullah. Ya. Tidur sampai jam 6 misalnya. Ya. Bukan berarti disengaja. Dan ini pun harusnya terjadi sekali-sekali, bukan berkali-kali. Nah, itu kalau berkali-kali nggak ada hitung. Alhamdulillah saya dapat pahala ini. Kenapa tertidur? Kemarin alhamdulillah dapat juga. Kenapa? Saya tertidur juga. Tertidur terus, bukan seperti ini. Sekali-kali saja. Ya. Atau sakit misalnya. Hari ini kita kurang enak badan, apalagi dalam kondisi seperti ini, ya, kita yang kurang fit, sebaiknya tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ya. Maka tetap dihitung pahala berjamaah ketika dia salat di rumahnya. Nah, atau ma asbaha fa innahu yuktub lahu ajrul musalli ma'a jama'ati tamaman min ghairi naqsin, kata beliau. Maka ditulis baginya pahala yang sempurna seperti hanya dia sedang berjamaah seperti keadaan sebelumnya, tamaman, sempurna, min ghairi naqsin, tanpa dikurangi sedikit pun. Subhanallah. Ya. Wa kadzalika idza kana min 'adatihi an yusalli tatawwu'an, seperti halnya juga ketika seseorang senantiasa melaksanakan salat sunnah, walakinahu mana'ahu minhu mani', kemudian terhalangi dengan sesuatu halangan, walam yatamakkan minhu, dan dia tidak bisa melaksanakannya, fa innahu yuktabu lahu ajruhu kamilan, maka sungguh ketika itu dia tetap dihitung pahalanya sedang melaksanakan amalan-amalan sunnah tersebut. Wa kadzalika in kana min 'adatihi an yasuma min kulli syahri 3 ayyam. Misalnya kebiasaannya juga puasa di setiap bulannya 3 hari. Tsumma 'ajiza min dzalika, kemudian dia lemah, tidak bisa melaksanakannya. Wa man'ahu mani'un, dihalangi oleh sesuatu halangan, fa innahu yuktabu lahu al-ajru kamilan. Sesungguhnya dia dicatat baginya pahala yang sempurna. Wa ghairuhu minal amthilatil katsirah, dan misal atau contoh-contoh yang lainnya sangat banyak sekali. Baik. Baik, kemudian hadis yang terakhir, insyaallah kita cukup sampai di sini. Nampak banyak sekali hadis tentang berkaitan tentang apa? Tentang niat. Di antaranya adalah An Abi Zaid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu taala anhu. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة معد بن يزيد وأبيه.
Anna abahu Yazid akhraja darahim 'inda rajulin fil masjid liyatasaddaq bihima 'ala al-fuqara. Ya, jadi hadis ini ya dari Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu wa huwa abuhu, bapaknya dan kakeknya merupakan sahabat. Qala kana Abi Yazid, suatu ketika ayah saya Yazid akhraja danarir, dia mengeluarkan beberapa dirham atau dinar, mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah. Ya. Jadi ayahnya ini mau bersedekah. Ya. Anna abahu Yazid akhraja dirahim 'inda rajulin fil masjid yatasaddaq biha 'ala al-fuqara. Faja'a ibnuhu ma'an fa'akhadhaha. Ya. Yazid ini ke masjid dan dia keluarkan dari kantongnya untuk bersedekah kepada orang-orang fakir, ya, beberapa dinar. Akan tetapi ja'a ibnuhu, datang anaknya yaitu Ma'an, fa'akhadhaha, mengambil dinar-dinar tersebut. Wa rubbama yakunu dzalika ar-rajul alladhi wakkala fiha lam ya'lam annahu ibnu Yazid. Ya. Kemudian orang yang menerima, yang dititipi uang dinar tadi, ya, dia nggak mengetahui bahwasanya mengambil ini adalah anaknya siapa? Anaknya Yazid. Fayuhtamalu annahu a'tahu li'annahu minal mustahiqin. Akhirnya orang yang dititipi tadi ini memberikan kepada Ma'an tadi, ya, memberikan kepada Ma'an tadi karena dia menganggap orang ini adalah orang yang berhak untuk menerimanya. Fabalagha dzalika abahu Yazid faqala lahu ma iyyaka aradtu, ay ma aradtu an atasaddaq bihadhihi dirahim alaik. Ya. Kata bapaknya, saya tidak bermaksud untuk memberikan kepadamu wahai anakku Ma'an. Ya. Fadhahaba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, maka mereka berdua pergi kepada Rasulullah SAW dan berkata, laka ya Yazid ma nawaita wa laka ya Ma'an ma akhadta. Bagimu wahai Yazid apa yang telah engkau niatkan untuk bersedekah, dan untukmu wahai Ma'an apa yang sudah kamu ambil. Ya, bisa difahami hadis ini? Jadi suatu ketika, ya, Yazid ini seorang ayah pergi ke masjid untuk bersedekah. Dititiplah dinarnya kepada salah seseorang. Setelah selang waktu beberapa kemudian, yang datang itu adalah anaknya Ma'an. Anaknya siapa? Anaknya Yazid. Yazid bersedekah, anaknya yang mengambil. Kemudian kata orang itu, saya memberikannya karena saya melihat orang ini, Ma'an tadi ini orang-orang yang termasuk berhak untuk menerimanya. Maka ketika diketahui oleh ayahnya, beliau mengatakan, ya Ma'an, saya tidak bermaksud untuk memberikan kepadamu. Ya, saya tidak bermaksud untuk bersedekah kepadamu dengan dirham-dirham tersebut. Maka ketika itu pergilah mereka kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa kata Rasulullah? Laka ya Yazid ma nawait. Engkau sudah mendapatkan pahala apa yang sudah engkau niatkan wahai Yazid, yaitu pahala untuk bersedekah. Dan engkau wahai Ma'an akan telah mendapatkan apa yang telah kamu ambil. Faqauluhu alaihi salatu wassalam yadullu ala anna al-a'mal binniyat wa anna al-insana idza nawal khair hasala lahu. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, amalan-amalan itu dengan niat, dan seseorang akan mendapatkan pahala kebaikan, ya, apa yang sudah dia niatkan. Wa in kana Yazid lam yanwi an ya'khudha hadhihi dirahim ibnahu. Wa in kana Yazid lam yanwi an ya'khudha hadhihi dirahim ibnahu. Meskipun Yazid tadi ini tidak berharap kalau yang mengambilnya tadi itu adalah anaknya, yang menerimanya tadi itu adalah anaknya. Ya. Wa ibnuhu minal mustahiqin, dan anaknya ini termasuk orang yang berhak, mustahiq. Fasarat lahu, ya, maka anaknya tadi pun menerimanya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laka ya Ma'nu ma akhadta, bagimu yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Maka di dalam hadis ini dalil, ya, lima saqahul muallif min ajlihi anna al-a'mal binniyat wa anna al-insana yuktab lahu ajru ma nawa wa in waqa'a al-amru ala khilafi ma nawa wa hadhihi al-qaidatu laha furu'un katsira. Minha
ما ذكره العلماء رحمه الله أن الرجل لو أعطى زكاته شخصا يظن أنه من أهل الزكاة فتبين أنه غني وليس من أهل الزكاة فإن زكاته تجزئ وتكون مقبولة تبرأ بهذا ذمته لأنه نوى أن يعطيها من هو أهل لها فإذا نوى فله نيته. Jadi dari hadis ini ada beberapa kaidah-kaidah, ya, cabang-cabang kaidah yang muncul, yang kemudian diambil kesimpulan oleh para ulama. Di antaranya adalah bahwasanya ketika seseorang, ya, dia memberikan zakatnya kepada orang tertentu dan dia mengira bahwasanya orang yang menerimanya ini ahli zakat, artinya orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian setelah itu tabayyana lahu, baru dia ketahui annahu ghani, orang ini nggak berhak, ini orang kaya ini. Ternyata yang saya berikan tadi dan bukan ahli zakat, bukan hak orang-orang yang berhak menerima zakat. Fa inna zakatahu tujzi. Maka kata beliau, ya, sesungguhnya zakatnya itu sudah benar. Ya, fatakunu maqbulatan, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lianna nawa an yu'tiyaha man huwa ahl. Karena kenapa? Tadinya dia mengira, menyangka bahwasanya yang menerima zakat itu adalah sudah benar. Tapi ternyata di kemudian baru dia ketahui orang ini ternyata orang kaya. Ya. Maka kata para ulama apa? Pahalanya dia sudah dapat. Niatnya sudah benar. Dan dia tidak perlu lagi untuk menunaikan zakatnya karena niatnya sudah sampai, niatnya sudah benar, dan insya Allah pahalanya pun sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat yang dia niatkan tadi di awal. Kemudian, "Lau anna insanan jahilan la ya'rifu al-farq baina al-umrati wal hajj, fahajja ma'an nas, faqala labbaika hajjan, wa huwa yuridu umratan yatamatta'u biha ila al-hajj. فإن له ما نوى ما دام أن قصده يريد العمرة لكن قال لبيك حجا مع هؤلاء الناس فله ما نوى ولا يضر سبق لسانه بشيء." Sama seperti halnya kalau orang mau pergi haji dan umrah misalnya. Ada seseorang, ya, dia tidak mengetahui, ya, orang ini mau meniatkan haji atau umrah. Ya. Dia bersama rombongan. Orang ini dia niatnya umrah, tapi karena bersama rombongan yang berniat haji, akhirnya dia ucapkan dengan kalimat apa? Labbaik Allahumma hajjan. Yang seharusnya dia ucapkan labbaik Allahumma umratan. Bisa dipahami? Rombongan banyak, niatnya untuk haji. Ada satu orang niatnya untuk umrah, tapi karena dia mendengarkan orang-orang lain mengatakan labbaik Allahumma hajjatan, saya berniat haji, dia juga ikut-ikutan. Padahal dia maksudnya untuk umrah, yang harusnya dia ucapkan labbaik Allahumma umratan. Maka ketika itu niatnya tetap diterima sebagai umrah. Ya, adapun ucapan itu hanya sebagai sabqul lisan, karena dia tidak faham. Artinya hanya sabqul lisan, artinya lidahnya mendahuluinya. Meskipun niatnya di sini adalah umrah. Ya. Karena yang lainnya semuanya ternyata mengucapkan haji, jadi ikut-ikutan juga dia. Baik Allahumma hajjan. Maka kata para ulama, dia tetap mendapatkan pahala umrah. Karena niatnya tadi yang di awal memang untuk umrah. Lau qala, yang lainnya diantaranya. Lau qala al-insanu li zawjatihi. Andai kata seseorang mengatakan kepada istrinya, anti taliq. Ya, wa yuridu anti taliqun min qaidin la min nikahin falahu ma nawa wa la tutallaqu bidzalika zawjatuhu. Ada seseorang yang mengatakan, bercanda ini candaannya sebenarnya tidak pas, mengatakan kepada seseorang anti taliq, padahal dia bukan istrinya. Apakah jatuh talaknya kepada istrinya? Tidak. Karena kenapa? Dia bukan istrinya. Jadi niatnya tidak sampai di situ.
Artinya tidak sampai kena kepada istrinya karena bukan istrinya yang dia ucapkan, bukan untuk istrinya, melainkan orang lain. Nah, maka kata para ulama, wala tutlaqu bidzalika zawjatuhu. Ya, tidak jatuh talaknya karena kenapa? Niatnya bukan untuk istri, bukan untuk istrinya. Baik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, masih banyak sekali hadisnya, tapi ya karena waktu tidak bisa kita bahas semuanya, dan insya Allah kalau ada kesempatan umur panjang berikutnya kita akan bahas tentang bab at-taubah, bab at-taubah. Berikutnya bab at-taubah juga banyak, ya, panjang sekali pembahasannya. At-taubah di sini pembahasannya ada sekitar, Masya Allah, dari halaman 85 sampai halaman 171. Itu hanya bab taubah. Nah, jadi kalau antum mau referensi khutbah, ini sudah lebih dari cukup. Antum bisa berkhutbah 3 jam di sini. Nah, sangat panjang nih pembahasannya. Karena memang beliau, Masya Allah tabarakallah, ya, di antara luas ilmunya menunjukkan banyaknya materi yang beliau ambil kesimpulan dari setiap bab dan pembahasan. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukup sampai sini dulu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.